Kira-kira apa sih yang menjadi latar belakang atau tujuan diterbitkannya PMK ini, Pak Peri? Itu caranya gimana tuh Pak kalau kawan-kawan pajak ingin memadankan NIK-nya? Itu kalau ada perbedaan data seperti itu, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh kawan pajak, Pak Peri? Tanggal 31 Desember 2023, Ya, kawan-kawan pajak ini belum melakukan pemadanan NIK. ya. Apa yang akan terjadi? Halo kawan pajak, kita berjumpa lagi dalam acara Let's Pod, Let's Talk About Tax on Podcast. Oke, pada kesempatan ini kita akan ngobrol-ngobrol membahas tentang apa yang terjadi jika kawan pajak belum melakukan pemadanan NIK dengan NPWP sampai dengan batas waktu yang ditentukan yaitu 31 Desember 2023. Oke, bersama saya Berluh Tapea dan rekan saya Heri Nando. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol santai tentang masalah NIK ini. Oke, langsung saja. Seperti kita ketahui bersama bahwa sejak tanggal 14 Juli 2022, kita punya NPWP dengan format baru, yaitu NPWP 16 digit. Ya. Baik untuk badan usaha, instansi pemerintah, orang pribadi, WNA, dan WNI. Nah, itu semua nanti NPWP-nya itu akan memiliki NPWP 16 digit. Nah, khusus untuk WNI orang pribadi, NIK yang kita punya itu akan dikonversi, akan dipadankan menjadi NPWP 16 digit. Nah, oke, kita flashback ke belakang. Kira-kira apa sih yang menjadi latar belakang atau tujuan diterbitkannya PMK ini, Pak Peri? Oke. Gimana, Pak? Siap, Pak Beril. Sebenarnya latar belakang dikeluarkannya PMK ini sendiri, yaitu PMK 122 2022, tak lain adalah pelaksanaan dari amanat Undang-Undang HPP, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Nah, di mana tujuan kebijakan itu sendiri adalah ada 3 sebenarnya. Yang pertama adalah memberikan keadilan dan juga memberikan kepastian hukum. Nah, ini ada hubungannya NIK jadi NPWP dan juga ada hubungan dengan tax family unitnya. Oke. Yang kedua adalah memberikan kesetaraan serta mewujudkan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien. Nah, ini terutama dalam perizinan dan lembaga keuangan dan non keuangan. Yang ketiga adalah untuk mendukung kebijakan satu data Indonesia, itu SIN, Single Identity Number, yang sebenarnya ini udah digaungkan lama sekali zaman dulu Dirjen Pajak kita Pak Hadi Purnomo. Waduh, udah lama sekali itu berarti ya. Iya, Tapi oke. penerapannya belum ya. Jadi intinya dengan diterapkannya SIN ini diharapkan pengawasannya lebih mudah dan Ya. lebih detail. Oke. Oke. Terus begini, saya pengen tahu lebih lanjut lagi ya Pak Peri ya. Yap. Kan nanti kawan pajak akan memadankan NIK dan menjadi NPWP. Ya. Ya, itu caranya gimana tuh Pak kalau kawan-kawan pajak ingin memadankan NIK-nya? Oke. Ini sebenarnya flashback ke belakang ya sebenarnya. Sebenarnya dalam sosialisasi yang dilakukan DJP itu saat awal tahun 2023, kita sebenarnya menyarankan wajib pajak untuk melakukan pemadanan data, itu baik data utama ataupun data pendukung, itu paling lambat 31 Maret 2023. Nah, ini kenapa? Karena saat itu ya bulan Maret ya, ini semata-mata berbarengan dengan kewajiban pelaporan SPT orang pribadi. SPT tahunan orang pribadi. Oke. Iya, dan juga kan sebenarnya pemadanan NIK itu juga sebenarnya simpel, sederhana. Hanya memerlukan KTP dan juga KK. Dan juga yang tentunya adalah akses dari ke DJP online itu sendiri. Nah, itu. Nah, di samping itu juga memang untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Karena memang rencananya bulan April waktu itu 2023 memang ada rencana untuk transfer data yang kebetulan kita kan ada sistem baru yaitu CITAS, Core Tax Administrasi System. Nah, makanya kita menyarankan agar pemadanan itu dilakukan paling lambat 31 Maret 2023.
Nah, agar itu saat proses transfer data dapat berhasil dengan baik, dan juga kemungkinan CITAS ini juga akan direncanakan akan launching pada pertengahan tahun depan, tahun 2024. Direncanakan ya. Direncanakan. Mudah-mudahan kita on schedule Oke. ya. Oke. Nah, sekarang adalah kita bahas masalah yang seperti ditanyakan adalah bagaimana cara pemadanan dari NIK menjadi NPWP itu sendiri. Pemadanannya sebenarnya ada beberapa cara ya. Yang pertama adalah dilakukan secara mandiri. Nah, mandiri ini kita tinggal langsung ke akun pajak, yaitu djponline.pajak.go.id, yang tentunya harus punya akses, harus punya EVIN. Nah, jika memang belum punya, ya silakan ajukan permohonan EVIN di KPP terdekat kalau untuk orang pribadi. Nah, yang kedua adalah melalui kering pajak 1-500-200 atau live chat. Nah, yang ketiga adalah bisa langsung ke KPP terdaftar. KPP terdaftar. Nah, sekarang kita bahas cara pemadanan secara mandiri yang melalui akun pajak, yaitu DJP Online. Yang pertama tentunya login ke DJP Online. Asumsi ini kita udah punya EVIN, udah punya password. Nah, tinggal masukkan NPWP, masukkan passwordnya. Nah, setelah masuk login, tinggal langsung ke menu profile wajib pajak. Nah, profil wajib pajak kemudian akan menemukan di situ adalah data utama dan juga data pendukung. Nah, di data utama itu yang dipadankan sebenarnya ada 4 poin. Yang pertama adalah NIK itu sendiri, nomor induk kependudukan itu sendiri, nama, tempat, dan tanggal lahir. Nah, kawan pajak yang harus memastikan adalah nama yang tercantum harus sesuai dengan yang ada di KTP, termasuk gelarnya. Nah, jika memang di situ di depan nama ada gelar ataupun di belakang, itu silakan disesuaikan sesuai dengan KTP-nya. Oke, yang selanjutnya adalah data pendukung. Nah, data pendukung ini khusus untuk WP Badan ataupun instansi pemerintahan. Karena dia tidak punya NIK, kan bukan OP bukan OP WNI, maka yang dilakukan pemadanan hanya data pendukung. Nah, data pendukung ini ada beberapa. Yang pertama adalah data email, data handphone, dan alamat. Nah, khusus alamat ini tidak bisa dilakukan perubahan. Nah, kalaupun WP melakukan perubahan, misalkan terjadi perbedaan, itu harus dilakukan melalui permohonan perubahan data. Harus ke KPP terdaftar. Iya. Yang kedua adalah data KLU ataupun data pekerjaan untuk orang pribadi. Nah, KLU sini ada KLU utama dan KLU lainnya. Nah, ada perusahaan yang mungkin mempunyai jenis usaha lebih dari satu. Nah, kalau KLU utama tinggal dipilih itu persentase terbesarnya usahanya apa. Oh, berarti KLU utama itu mungkin core bisnisnya ya, bisnis core bisnisnya. Ya, sedangkan KLU lainnya yang bukan core bisnisnya. Nah, untuk juga selain data pendukung lainnya adalah data keluarga. Nah, khusus yang orang pribadi. Nah, selain memvalidasi NIK-nya dia sendiri, dia harus memvalidasi NIK anggota keluarganya. Nah, itu termasuk istri, suami, ataupun anak, ataupun tanggungan yang di luar kakak, di luar kartu keluarganya dia. Itu bisa. Tinggal dimasukkan nomor kakaknya, namanya, dan seterusnya, dilakukan validasi dan dilakukan klik ubah data yang otomatis akan tersimpan. Nah, data pendukung lainnya adalah data perpajakan. Nah, ini sifatnya opsional. Ini kewajiban perpajakan dari wajib pajak itu sendiri. Nah, cara pemadanan baik data utama maupun data pendukung itu sebenarnya kawan pajak bisa lihat di YouTube Ditjen Pajak RI. Itu sudah banyak kok. Jadi kawan pajak kalau mau lihat silakan buka di YouTube-nya YouTube Ditjen Pajak RI. Ya. Nah, yang menjadi perhatian adalah, yang pertanyaan adalah bagaimana pemadanan itu dianggap berhasil. Nah, jika pemadanan telah dilakukan, wajib pajak, kawan pajak silakan lokat. Nah, kemudian login kembali, khusus untuk orang pribadi silakan masuk NIK-nya, masukkan password. Nah, kalau dia badan hukum selama masa transisi, ini tinggal masukkan NPWP 15 digit, tinggal ditambahkan 0 di depan, kemudian login. Nah, kalau memang berhasil, berarti proses pemadanan telah selesai. Jadi itu intinya kalau kita sudah berhasil, kita logout, kita login lagi dengan menggunakan 16 digit, ini bagi yang orang pribadi ya, itu berarti kalau sudah bisa login,
pemadanan berhasil. Iya, Nah, betul. bagaimana kalau misalnya gini, kalau gagal atau validasinya gagal itu mungkin ya tidak menutup kemungkinan ada perbedaan data antara data DJP dan data Dukcapil. Ya. Itu kalau ada perbedaan data seperti itu, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh kawan pajak, Pak Fair? Oke, kawan pajak sebenarnya harus memastikan bahwa data yang di KTP dan data yang di DJP online, ya. Yang di KTP berarti data yang sesuai Dukcapil. Dukcapil. Oke. Nah, ini tinggal bandingkan. Nah, kalau memang data yang sebenarnya adalah data yang sesuai DJP online, berarti harus melakukan perubahan ke Dukcapil. Begitu juga dengan sebaliknya. Tapi selama memenuhi 4 poin yang tadi NIK, nama, tempat, dan tanggal. Nah, asal nama itu disesuaikan sesuai dengan KTP termasuk gelarnya, saya rasa ini tidak ada masalah dalam pemadanan nih. Pasti berhasil tuh ya Kemungkinan validasi. berhasil. Nah, Validasinya. yang perlu diingat juga adalah bahwa sampai dengan Desember tahun ini NPWP 16 digit ini masih dapat dipergunakan secara terbatas. Bisa digunakan hanya secara terbatas, yaitu melalui aplikasi DJP online. Di luarnya untuk aplikasi ILAP dan seterusnya itu masih belum. Berarti masih melakukan. terbatas ya Pak Fer ya, Terbatas, jadi iya. belum bisa digunakan ke semuanya. Iya. Oke, terus gini, tadi kan kita sudah bahas di PMK 112 ini tentang NIK dan NPWP. Betul. Nah, saya juga baca di sini PMK ini juga ada disebut dengan NITKU, nomor identitas tempat kegiatan usaha. Ya. Begini Pak Per, kita semua kawan pajak juga ingin tahu sebenarnya apa sih NITKU itu dan terkait dengan PMK 112 ini bagaimana penerapannya dalam masa transisi sampai dengan 31 Desember 2023 dan penerapannya setelah berakhirnya masa transisi yaitu mulai dari 1 Januari 2024. Itu bagaimana penerapan atau pelaksanaannya? Nah, sebelum kita masuk ke NITKU, memang kita kondisi saat ini ya. Kondisi saat ini adalah kondisi saat ini di KPP Pusat itu terdaftar NPWP Pusat. Dan jika mempunyai wajib pajak mempunyai cabang, maka akan dibuatkan NPWP cabang. Nah, cabangnya ini jumlahnya sesuai. Misalnya punya 5, ya dibuatkan cabang 5. Nah, jika KPP Pusat tidak melakukan pemusatan, maka masing-masing cabang mempunyai kewajiban perpajakan sendiri-sendiri ke KPP cabang. Ya, cabangnya melaporkan di KPP domisili tempat dia terdaftar. Iya, baik itu kewajiban PPN ataupun kewajiban withholding tax-nya. 21, 23, 4 ayat 2, tapi tidak termasuk SPT tahunan. SPT tahunan karena dilaporkan oleh KPP Pusat. Nah, nanti ke depannya setelah berlaku penuh NITKU. Nah, NITKU sendiri ini 22 digit, yaitu 16 NPWP, 16 digit NPWP pusat plus 6 digit secara sistem. Nah, itu. Nah, jika itu berlaku penuh, NITKU berlaku penuh, maka seluruh pembayaran dan pelaporan itu melalui NPWP Induk atau KPP Pusat. Jadi sudah tidak lagi lapor ke cabang NPWP cabang karena setelah berlaku penuh maka NPWP cabang itu kan diganti dengan NITKU. Itu. Jadi saya simpulkan NITKU itu lebih kurang penggantinya NPWP cabang. Iya. Dan nanti kalau sudah ada ini nanti semua pelaporan dilakukan oleh pusat. Nah, selama masa transisi dari 14 Juli 2022 sampai dengan akhir tahun ini, nah jika wajib pajak mendaftarkan cabang, NPWP cabang, maka dia akan memperoleh surat keterangan terdaftar SKT. Di situ ada 3 poin, yaitu NPWP cabang, NPWP pusat, dan NITKU itu sendiri. Nah, NITKU-nya ini pengganti NPWP cabang, walaupun ini memang belum dapat dipergunakan karena memang belum berlaku penuh. Yang berlaku penuhnya nanti 1 Januari 2024. Nah, itu. Dan juga kalau nanti suatu saat wajib pajak akan melakukan penambahan NITKU itu sendiri, nah itu nantinya prosesnya melalui perubahan data. Jadi kalau ada cabang baru, tidak perlu lagi melakukan pendaftaran cabang baru ke KPP. Ya, Cukup perubahan data di
melakukan perubahan data. Penambahan NIDKU sendiri nanti melalui proses perubahan data itu sendiri. Oh, jadi tinggal melakukan perubahan data. Iya, oke. Oke. Nah, yang menjadi pertanyaan ini khususnya masalah administrasi challenge ya. Nah, sekarang bagaimana dari implementasi e-faktur yang sudah ada? Nah, untuk masalah ini nanti diserahkan penuh semuanya ini kebijakan atau policy dari masing-masing wajib pajak. Apakah dia mau sentralisasi seperti pemusatan yang sekarang, atau memang masing-masing NIDKU dia bisa mengakses e-fakturnya. Nah, jadi Ini kawan masalah pajak administrasi challenge ya. seperti diberitahu Pak Ferry. Jadi ini kita kembalikan kepada kawan pajak sekalian. Apakah kawan pajak cabang-cabangnya itu diberikan izin atau akses Ya. untuk membuat faktur dan atau membuat bukti potong yang lain, atau bagaimana melakukan pemusatan, itu kita kembalikan semua ke kawan pajak masing-masing. Oke. Dan juga kawan pajak yang perlu diperhatikan adalah jika memang NIDKU ini sudah dilakukan, dipergunakan secara penuh, nah maka yang pertama adalah NIDKU nih akan digunakan pertama adalah dalam SPT masa 21 ataupun unifikasi. Oke, Itu Pak, diperlukan. satu. Yang kedua adalah dalam SPT badan dan juga SPT OP. Nah, terutama nih SPT badan dan OP yang memang dia menggunakan PP 23. Oke. Yang omset di bawah 4,8 M ya. Ya, yang Oke. aturan di PP 55 ya. Yang keempat adalah SPT masa PPN. Nah, ini dalam pembuatan faktur pajak. Nah, dalam 4 SPT ini nanti NIDKU diperlukan. Nah, otomatis kalau memang nanti NIDKU digunakan dalam SPT tersebut, maka ke depannya itu perlu dilakukan penyesuaian formulir yang ada, yaitu penyesuaian formulir 21, SPT badan OP yang ada PP 23 dan juga SPT PPN-nya akan dilakukan penyesuaian. Nah, ini masih dalam proses penyusunan. Soalnya itu ribet ya. Jadi maksudnya ini kan dari 15 digit Ya. menjadi 16 digit, pasti mungkin kalau kita cuma tinggal namain satu kotak itu gampang, ya nggak akan selama ini ya, karena kita harus buat aplikasi yang akan diimplementasikan seluruh Indonesia secara nasional, pasti ini butuh waktu yang lama. Oke. Masih dalam proses lah ya, kita tunggu saja. Oke. Dan juga untuk mempermudah dalam pelaksanaan, khususnya kan NIDKU ini diperlukan sekali dalam SPT betul, tersebut betul. kan. Nah, ini di DJP online itu sendiri terdapat menu baru. Nah, menu baru kawan pajak tinggal mengakses DJP online, kemudian masuk ke menu profile. Nah, di situ ada menu daftar WP cabang. Nah, setelah masuk daftar WP cabang, nah wajib pajak tinggal klik menu cari. Dia bisa dapat mau cari NIDKU yang mana. Oh, berarti nanti di DJP online kita masuk, buka profil, di situ ada daftar WP cabang, kita bisa lihat cabang-cabang apa aja yang terdaftar. Itu kira-kira kalau WP cabang bisa ngakses nggak cabang lainnya? Oh, enggak. Untuk yang bisa akses ini hanya pusat? akun NPWP pusat. Oh, Kalau berarti cabang tidak bisa. hanya NWP pusat yang bisa melihat seluruh cabangnya. Ya. Misalnya cabang 001 tidak bisa melihat cabang 002 dan seterusnya. Ya. Kan wajib pajak ini kan dengan adanya penerapan NPWP 16 digit ini, wajib pajak kan pasti akan beririsan dengan instansi lain. Ya. Misalnya untuk pengurusan izin dan sebagainya, itu dia akan berinteraksi, berhubungan dengan instansi lain atau lembaga-lembaga lain, asosiasi dan atau pihak-pihak lain, atau mungkin kita kenalnya dengan istilah ILAP ya. Ya. Oke, jadi kan dengan adanya penerapan NPWP 16 digit ini, otomatis kan akan perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian. Jadi dengan adanya NPWP 16 digit ini, apa dampaknya bagi penyelenggara layanan yang mencantumkan NPWP 16 digit ini, bagi ILAP ya? Kira-kira dampaknya bagi ILAP ini apa, Pak? Oke, terima kasih Pak Beril. Yang jelas dampaknya ya pasti ada ya. Soalnya masalah perubahan, walaupun itu dari NPWP 15 digit menjadi 16 digit, walaupun cuma 1 digit, yang jelas secara sistem itu akan berdampak. Tidak hanya oleh ILAP, oleh wajib pajak pun, terutama yang menggunakan aplikasi atau sistem yang mempermudah pelaporan perpajakannya, otomatis dia kan harus merubah sistemnya.
Yang jelas itu butuh waktu, butuh tenaga, butuh dana juga, dan juga Dana yang yang tidak pasti kecil. dia bisa menghubungi vendornya ya kan, yang Ya, otomatis ada biaya jasa dan seterusnya ya. Nah, khusus ILAP itu udah jelas, terutama dalam urusan perizinan misalkan OSS yang otomatis kan harus disesuaikan NPWP 15 digit menjadi 16 digit kan. Nah, kalau kita bahas sebenarnya ini dalam Perpres 83 tahun 2021, ini tepatnya tanggal 9 September 2021. September. Ini sudah jelas sebenarnya disebutkan tentang penambahan atau pencantuman bahkan pemanfaatkan NIK dan atau NPWP dalam pelayanan publik. Sebenarnya udah jelas itu disebutkan. Nah, penyelenggara ini harus menyelesaikan pencantuman NIK dan atau NPWP tersebut untuk setiap data pelayanan publik yang statusnya terutama yang masih aktif dalam NKRI ya, wilayah NKRI dalam jangka waktu 2 tahun setelah Perpres itu dikeluarkan. Berarti 9 September 2023 Iya, harusnya sudah selesai. harusnya Oke. sudah selesai. Tapi Tapi kenyataannya belum semuanya Oke. menyelesaikan melakukan penyesuaian. Nah, sebenarnya di situ juga disebutkan bahwa pengawasan pelaksanaannya itu dilakukan oleh pengawasan intern ya, internal pemerintah untuk penyelenggara yang berstatus instansi pemerintah itu sendiri. Nah, dampak Perpres 83 ini maka ILAP itu harus melakukan penyesuaian sistem ILAP sendiri, yaitu bisa penyesuaian DB database-nya, penyesuaian aplikasi dan pemadanan NPWP itu sendiri. Nah, mungkin juga penyesuaian regulasi, bahkan proses bisnis jika memang diperlukan. Nah, untuk proses pemadanan NPWP oleh ILAP ini dapat dilakukan melalui permohonan. Nah, permohonan ke database DJP. berarti harus melalui permohonan ya. Oke. Permohonan. Nah, setelah itu nanti hasilnya dari permohonan itu ada data yang valid dan ada data yang tidak valid. Nah, data yang valid ini bisa disimpan di DB-nya ILAP, di database-nya ILAP. Masuk ke database ILAP. Iya. Nah, untuk yang belum valid, nah maka itu harus dilakukan imbauan WP untuk melakukan pemuktahiran. Jadi nanti WP dihimbau agar melakukan pemutakhiran datanya dia. Iya, Oke. gitu. Jadi ILAP itu salah satu konsekuensinya ya, yang otomatis ILAP melakukan konfirmasi untuk ke WP tersebut untuk melakukan pemutakhiran. Nah, DJP sendiri sebenarnya memberikan layanan pemadanan. Seperti yang tadi ILAP kan melakukan permohonan. Iya. Nah, itu bisa permohonannya dilakukan secara ada melalui elektronik atau bisa secara langsung, atau bisa juga melalui penyedia jasa aplikasi pajak. Ini terutama yang bekerja sama dengan DJP. Nah, kalau secara elektronik itu bisa melalui portal layanan, web service. Nah, ini langsung aja ke portal npwp.pajak.go.id. Portal npwp.pajak.go.id. Nah, juga atau kalau secara elektronik bisa juga ke akun pajak, yaitu ke DJP online. DJP online WP masing-masing ya. Iya, ataupun ke SLDK. Dan juga memang dua-duanya ini khusus yang langsung ini kemungkinan ke depan ini setiap KPP akan menyediakan mungkin helpdesk layanan Counter mungkin ya, counter khusus ya. Ini juga sifatnya borderless. Jadi wajib pajak bisa melakukan pemadanan di KPP mana saja. Terdekat dari lokasinya dia. Nah, tadi kan bicara masalah ILAP. ILAP mengajukan permohonan. Nah, permohonannya itu dilakukan di portal npwp.pajak.go.id. Nah, di dalam portal itu sendiri WP akan melakukan inputan secara key-in dan juga dia akan mengupload formulir permohonannya. Nah, ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan dalam permohonannya tersebut. Yang pertama adalah Apa tuh, Pak? Pertama adalah formulir harus minimal ditandatangani oleh pejabat setara eselon 2. Ini eselon bagi instansi pemerintah. Bagi instansi pemerintah minimal setara eselon 2. Sedangkan bagi pihak tertentu atau wajib pajak itu ditandatangani oleh pengurus, terutama yang namanya tercantum dalam SPT tahunan lampiran PPh Badan 5. Terakhir. Lampiran 5 SPT tahunan.
Nah, bagaimana jika memang namanya tidak tercantum dalam SPT tahunan? Kalau nggak ada gimana tuh Pak? Nah, kan bisa saja kan dalam tahun berjalan Iya, itu perubahan ada direksi. perubahan direksi. Nah, itu tinggal data tersebut tinggal diupload aja. Berbarengan dengan formulir yang diupload. Itu datanya. Yang kedua, bahwa data penanggung jawab pada formulir itu harus diisi dengan lengkap. Jadi lengkap diisi, jangan ada yang satu kosong, berapa kosong. Yang ketiga adalah isian data pegawai atau staf yang ditunjuk itu harus sama antara yang diinput di sistem portal dengan yang diformulir itu harus sama persis. Jadi kadang-kala ada WP kan yang inputnya di isiannya beda, yang di formulirnya beda. Nah, otomatis sebenarnya tidak. Jadi saya simpulkan isian yang diisi kawan pajak di portal Ya. dengan yang diisian formulir yang nantinya akan diupload Ya, harus sama persis. sama persis. Nah, harus sesuai. Gitu. Yang keempat adalah staf atau pegawai yang ditunjuk itu adalah pegawai yang namanya tercantum dalam SPT masa 21, termasuk dalam daftar pegawai lah istilahnya. Intinya dalam pelaporan SPT Masa 21 terakhir nama tersebut ada di Ada. lampiran karyawan. Iya, ini kan masalah kerahasiaan data kan. Oke. Gitu. Yang terakhir adalah surat permohonan itu diupload ke portal layanan Oke. dalam bentuk PDF Oh, PDF. maksimal 4 MB. Oh, ada ukurannya. Jadi ingat kawan pajak maksimal 4 megabyte. Nah, Oke. tapi sejalan dengan waktu seperti yang tadi udah disebut sebelumnya, walaupun ada tenggang waktunya sampai dengan 9 September 2023 sebenarnya ILAP harus melakukan penyesuaian, tapi sampai dengan saat ini masih ada beberapa yang belum melakukan penyesuaian. Dalam proses lah ya. Dalam ongoing proses lah, oke. Nah, terus gini nih, Pak Per, Yap. mungkin yang intinya kalau misalnya sampai dengan batas akhir tanggal 31 Desember 2023, Ya, kawan-kawan pajak ini belum melakukan pemadanan NIK. ya, Nah, apa yang akan terjadi? oke. Memang terdapat beberapa konsekuensi ya. Nah, ya konsekuensinya apa tuh, Pak? Apabila NIK belum dilakukan validasi ya. Secara ini memang saat implementasi nasional berlaku secara penuh. Nah, yang pertama adalah efeknya, konsekuensinya. Ini wajib pajak pemotong atau pemungut, misalnya perusahaan ya, PT ya, ini tidak dapat menerbitkan bukti potong ataupun faktur terhadap lawan transaksi yang tidak memiliki NPWP yang valid. Dia tidak bisa membuat, misalnya ada karyawannya ternyata NPWP-nya belum valid, dia tidak bisa membuat bukti potong. Berarti bukti potong gajinya itu juga tidak bisa dibuat ya? Tidak bisa dibuat. Nah, Oke. sehingga kesimpulannya pemotongan PPh tanpa NPWP wajib pajak tidak dimungkinkan lagi secara sistem. Walaupun sebelum-sebelumnya itu bisa-bisa aja kan. Betul. Yang kedua adalah konsekuensinya adalah pengenaan tarif PPh pemotongan lebih tinggi itu tidak berlaku atas lawan transaksi yang tidak memiliki NPWP yang valid. Itu tidak berlaku lagi. Kalau yang kemarin-kemarin kan Ada yang 20% ya. 20%. Nah, ini kenapa diterapkan? Ini untuk mengurangi underground ekonomi. Karena banyak sebenarnya wajib pajak yang punya NPWP tapi dia tidak mau memberikan NPWP. Dia tidak mau ngasih NPWP-nya kepada pemberi kerjanya, Ya. gitu ya. Terus Contohnya. yang konsekuensi yang ketiga adalah wajib pajak pemotong atau pemungut itu harus melakukan customer due diligence. Dia harus melakukan verifikasi, melakukan pemantauan. Ini terutama terhadap lawan transaksi ataupun terhadap pegawainya yang belum melakukan validasi ini pemadanan itu. Oke. Nah, dari tiga ini kita langsung sesuai dengan PMK 112 2022 penggunaan NIK sebagai NPWP dalam seluruh layanan administrasi yang diselenggarakan oleh DJP dan juga oleh pihak lain itu sebenarnya kan terhitung mulai 1 Januari 2024. Ya betul. Nah, namun ini tidak langsung diimplementasikan secara penuh sejak awal 2024. Kenapa tuh Pak? Tetapi dilaksanakan secara bertahap, Oh, iya, tidak bertahap. serentak. Nah, ini juga karena ada faktor, ada beberapa ILAP juga yang Oh, yang belum tadi melakukan disebutkan penyesuaian. sebelumnya.
Iya, betul. Nah, tapi nanti implementasinya secara penuh ini direncanakan pertengahan tahun depan, Pertengahan 2024. tahun 2024 itu direncanakan, mudah-mudahan aja semua on schedule dan tepat waktu. Betul sekali. Nah, dengan berlakunya NIK sebagai NPWP, wajib pajak orang pribadi ya, ini khususnya, diharapkan, nah, basis data DJP semakin kuat. Oke, terus juga pengenaan pajak semakin lebih berkeadilan, terutama adanya tax family unit itu kan. Dan juga mempersempit ruang transaksi underground ekonomi. Oh, yang tadi Yang yang punya NPWP tapi tidak mau memberitahukan NPWP-nya. Karena konsekuensinya kan tidak bisa dibuatkan bukti potong kan. Kalau dulu bisa dibuatkan, NPWP dibuat kosong kan. Nah, selain itu juga memang untuk supaya meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak itu sendiri, yang otomatis ya yang kita harapkan bersama, otomatis penerimaan pajak semakin tinggi kan. Penerimaan pajak naik, target terpenuhi, penerimaan negara juga naik. Iya. Nah, kita bisa menunjang pembangunan yang lebih cepat semoga ya. Oke. Sebenarnya kan pajak dari kita dan juga Pajak dari kita untuk kita, pajak yang dikumpulkan untuk pembangunan negara kita juga. Oke, terima kasih Pak Ferry atas jawaban dan penjelasannya yang sangat lengkap. Dengan berakhirnya penjelasan Pak Ferry tadi, kita akan mengakhiri podcast kita tentang pemadanan NIK sebagai NPWP. Akhir kata, saya Berlu Tapea dan rekan saya Ferinando selaku penyuluh KPP Madya 2 Jakarta Utara mengucapkan semoga podcast ini dapat bermanfaat bagi kawan pajak sekalian dimanapun kawan pajak berada, dan selamat bertemu kembali di acara podcast-podcast selanjutnya. Salam sehat selalu untuk kita semua. Pajak kuat, Indonesia maju. Selamat datang di tutorial menu pencarian Nitku cabang pada akun pajak.go.id. DJP mengembangkan satu fitur baru untuk memudahkan wajib pajak dalam mencari nomor identitas tempat kegiatan usaha atau NITKU dari cabangnya. Nomor tempat kegiatan usaha atau disingkat NITKU adalah nomor identitas yang diberikan untuk tempat kegiatan usaha wajib pajak yang terpisah dari tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak. Untuk mengakses fitur dimaksud, Anda dapat login pada www.pajak.go.id. Masukkan NPWP Anda, isikan password dan kode keamanan, lalu klik login. Pada beranda akun Anda, pilih menu Profil. Pada daftar menu yang ada di sebelah kiri layar, Anda dapat mengakses menu baru Daftar WP Cabang. Daftar menu cabang ini hanya dapat diakses oleh wajib pajak dengan status pusat yang memiliki NPWP cabang. Anda dapat mencari NITKU cabang melalui list yang tersedia maupun melalui kolom pencarian dengan menginput NPWP 15 digit dari cabang yang akan dicari. Fitur ini diharapkan dapat memudahkan Anda dalam pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak yang membutuhkan NITKU. Demikian tutorial menu pencarian NITKU pada akun pajak.go.id. Jika Anda masih memerlukan bantuan, silakan kunjungi www.pajak.go.id atau telepon ke Kering Pajak 1-500-200. Subscribe channel YouTube Ditjen Pajak RI untuk memperoleh informasi dan tutorial lain. Pajak kuat, Indonesia maju.